Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang analisis dua negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu negara Indonesia dan Malaysia. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Novantoro Dudi Uluyo. Saya Rahmat Mulo. Saya Muhammad Akbar. Saya Sania. Saya Zaki Evan Febrian. Saya Tio Dwi Andika. Saya Trisri. Oke, yang pertama dari negara Indonesia. Ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia yang pertama ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Terus yang kedua ada pembagian kekuasaan, yaitu ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang ketiga ada mekanisme pemilu. Ada yang dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD. Yang keempat, peran legislatif, yaitu parlemen terdiri dari DPR dan DPD. Yang terakhir, yang kelima, stabilitas politik, yaitu stabilitas pemerintahan relatif tinggi karena presiden memiliki masa jabatan tetap 5 tahun. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem presidensial memberikan kepastian masa jabatan dan memungkinkan eksekutif bekerja lebih efektif tanpa ketergantungan langsung pada legislatif. Kekurangan, proses pengambilan keputusan bisa terhambat jika presiden dan legislatif berasal dari partai yang berbeda atau memiliki konflik kepentingan. Dan sekarang negara Malaysia, monarki konstitusional. Ciri-ciri sistem pemerintahan. 1. Kepala negara yang di Pertuan Agong Raja Malaysia yang dipilih secara rotasi dari 9 raja negara bagian setiap 5 tahun. 2. Kepala pemerintahan, Perdana Menteri yang berasal dari partai atau koalisi mayoritas di Dewan Rakyat, Parlemen Malaysia. Parlemen bikameral, terdiri dari Dewan Rakyat, Majelis Rendah, dan Dewan Negara Majelis Tinggi. Sistem parlementer, eksekutif sangat bergantung pada dukungan mayoritas legislatif. Dan 5. Dominasi koalisi. Sistem politik Malaysia kerap didominasi oleh koalisi partai besar. Kelebihan dan kekurangan dari pemerintahan Malaysia. Kelebihan sistem parlementer fleksibel karena memungkinkan pergantian pemimpin tanpa perlu mengganggu masa jabatan usai. Kekurangan, ketergantungan pada dukungan parlemen dapat menciptakan instabilitas politik, terutama jika terjadi konflik antar partai koalisi. Kesimpulannya, sistem presidensial di Indonesia memberikan stabilitas pemerintahan karena kepala negara memiliki masa jabatan yang tetap. Namun, pengambilan keputusan bisa terhambat oleh konflik antara eksekutif dan legislatif. Sistem parlementer di Malaysia lebih fleksibel dalam mengganti kepala pemerintahan, tetapi ketergantungan pada parlemen dapat menyebabkan instabilitas, terutama dalam kondisi pemerintahan yang rapuh. Meskipun berbeda, kedua sistem pemerintahan ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara tersebut. Selanjutnya yaitu perbandingan utama antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia memiliki pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif, sedangkan Malaysia mengandalkan hubungan erat antara keduanya. Sistem presidensial Indonesia lebih stabil, sedangkan sistem parlementer Malaysia lebih dinamis tetapi rawan konflik politik. Demikian analisis singkat perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia. Kedua sistem ini mencerminkan karakteristik sejarah dan budaya masing-masing negara, serta memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Itulah penjelasan dari kami, dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.